dipercaya sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu amla, baik tertancap di dalam hati kejujurannya, kebenarannya, amla ataupun tidak. Au ghairi mausuqin bihi, ataupun orangnya itu tidak dapat dipercaya. In waqa'a, jika tertancap fil qalbi di dalam hati sidquhu, kebenarannya. Wa khamisuha, dan yang kelima bidzanni dukhuli waqti ramadhana, dengan menyangka masuknya bulan Ramadan bil ijtihadi, dengan jalan ijtihad, fiman, bagi orang ishtabaha alaihi zalika, yang samar baginya zalika, yaitu masuknya bulan Ramadan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat ini insyaallah kita akan ngaji, tinggal beberapa malam lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan kembali di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, panjang umur, ya, dalam keadaan tenang, nyaman, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui masuknya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu, puasa Ramadan tidak sah kecuali di bulan Ramadan. Belum bulan Ramadan, puasa Ramadan ya kagak jadi. Makanya harus jelas sudah Ramadan apa belum. Ini ada 5 cara mengetahui tentang masuknya bulan Ramadan. Makanya yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umuri khamsatin, wajib puasa Ramadan. Artinya berarti bisa dipastikan masuknya Ramadan bi ahadi umuri khamsatin, dengan salah satu dari 5 perkara. Jadi salah satu dari 5 perkara ini terjadi, maka itu sebagai dalil bulan Ramadan sudah masuk. Yang pertama, bikamali sya'bana salasina yauman, yaitu dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Jadi kalau bulan Sya'ban sudah sempurna 30 hari, udah gak usah nanya lagi ke orang. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 30 bulan Sya'ban. Pasti besoknya bulan Ramadan. Ya. Besok udah Ramadan belum? Udah tanggal 30 dah. Sebab bulan Komariah, tahun Hijriah itu bulan Komariah namanya, itu nggak ada yang 31. Dan nggak ada yang 28. Kalau nggak 29, 30. Makanya kata Nabi dalam hadis Bukhari, fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Jika mendung, ya, artinya ru'yah itu terhalang mendung terhadap diri kalian, tidak kelihatan. Jadi ketika melakukan ru'yah ternyata cuaca mendung, maka fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman, sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Kalau ulane ora katon, bukan karena cerah. Nah ini kalau karena cerah beda lagi nih, nggak kelihatan tapi karena cerah, itu udah jelas banget udah. Ya berarti besok masih bulan Sya'ban. Mendung, jadi kan mendung mah kan nggak jelas, udah kelihatan belum bulan. Mendung. Nah ini gimana ketika mendung? Kata Nabi, rumusnya gampang. Genapkan 30 hari. Berarti ru'yah gagal. Ya, itu metode yang pertama. Ya, dengan istikmal. Metode pertama dengan istikmal. Nabi pernah sekali-kalinya istikmal, Pak. Ini metode ini Nabi hanya pernah melakukan sekali seumur hidup beliau. Ya, jadi pernah Nabi melakukan puasa Ramadan selama 30 hari. Kemudian metode yang kedua untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan, wasaniha, dan yang kedua, biruyatil hilali fi hakiman ra'ahu wa in kana fasikon, dengan melihat hilal
bagi orang yang melihatnya, wa in kana fasikon, sekalipun dia orang fasik. Ya. Ini pribadi Pak sifatnya ini Pak nih. Nanti kan yang 5 metode ini nih, yang 5 metode ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya umum. Dari 5 ini yang umum cuma 2. Nah ini diantaranya, ini pribadi nih, metode yang kedua pribadi. Bagi orang yang melihat hilal, bagi dia mah wajib. Ya, bagi dia pribadi wajib. Walaupun misalkan pemerintah, hari Selasa, tapi dia melihat bulan. Ya, melihat bulan dia di malam Senin. Melihat hilal malam Senin, itu dia pribadi wajib puasa hari Senin. Nggak boleh ngikutin orang lain. Fi haqqi man ra'ahu. Wajib bagi orang yang melihat hilal itu sendiri tuh. Ya, dia mah pribadi wajib. Dia nggak boleh dengerin pengumuman yang lain karena dia ngelihat langsung hilal. Ya, lagi macul, lagi apa? Lagi jalan-jalan, lagi di mana? Lagi jalan pokoknya. Tiba-tiba ngelihat hilal, ya sudah puasa dia. Masya Allah. Ini mah ternyata wa in kana fasikon, orangnya fasik, wa in kana fasikon. Sekalipun dia orang fasik, orang yang durhaka, orang yang selalu bermaksiat, tetap bagi dia pribadi wajib puasa. Masya Allah. Nggak bisa tuh dia. Nanti dia dosa Pak tuh. Makanya apa nih? Misalkan besok terjadi ikhtilaf. Ada yang misalkan, kayaknya enggak, semuanya kayaknya Jumat. Misalkan kan Jumat, ya malam Jumat kelihatan bulan. Yang lain Sabtu, semua ini lagi contoh nih. Yang lain Sabtu semua. Dia malam Jumat ngelihat bulan. Dia pribadi wajib puasa hari Jumat. Yang lain, misalkan yang enggak ngelihat, itu beda urusan nanti Pak. Masya Allah, itulah hukum Pak ya. Nyesel amat gua lihat, ya. Justru itu luar biasa dia dapat ibadah yang istimewa, bisa ngelihat langsung hilal. Masya Allah. Itulah sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi kata Nabi. Puasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Hilal itu anak bulan Pak, ya bulan sabit. Ya, bulan sabit. Wasalisuha, dan yang ketiga, metode yang ketiga, bisubutihi, dengan ditetapkannya hilal. Ini sifatnya umum, ini apa? Umum. Ya. Semuanya harus puasa fi haqqi man lam yarahu, bagi orang yang enggak ngelihat hilal, nanti dia puasanya pakai metode subut. Artinya sudah ditetapkan. Siapa yang menetapkannya? Wala budda min hukmil hakim bihi, ditetapkan oleh seorang hakim. Ya. Itulah. Jadi yang menetapkan adalah hakim. Masya Allah. Itulah. Jadi hakim nanti yang menetapkan tentang masalah hilal. Nah, ketika sudah ditetapkan oleh seorang hakim, maka yang ngeliat, yang nggak ngeliat, semuanya wajib puasa. Atau kalau pas bulan Syawal, yang ngeliat, yang nggak ngeliat, semuanya wajib berbuka. Semuanya harus menyudahi apanya Pak? Puasanya. Dengan apa? Bi'adli syahadatin, dengan adilnya persaksian, dengan kesaksian seseorang yang adil. Ini kalau saya bahas, ada adil syahadah, ada adil riwayat, nih panjang lah. Jadi adil saksinya itu walaupun cuma satu orang Pak, nggak harus beberapa orang. Wahidin, walaupun hanya hanya satu orang. Hanya satu orang. Ya, hadisnya sangat jelas. Waktu itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, di mana anna Arabian jaa ilan Nabi faqala, ada seorang Arabi, ya, jadi Arab Badawi, datang ke Nabi faqala, itu orang Arab itu Badawi itu
lapor ke Nabi, inni ra'aitul hilal. Ya Rasul, saya melihat hilal. Faqala, maka Nabi berkata, atasyhadu alla ilaha illallah? Apa kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Wah, ini artinya Pak, saksi harus orang Islam. Ya, Nabi nanya, kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Faqala, na'am, ya. Qala, Nabi bertanya lagi, atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Faqala, na'am, iya, saya juga bersaksi bahwa Anda ya Rasulullah adalah Rasulullah. Oh, berarti ini orang Islam, ya. Ini berarti syarat adil. Adilnya seorang saksi, syaratnya diantaranya harus beragama Islam. Harus Islam ini Pak. Nggak bisa yang laporan ke hakim, yang laporan ke pemerintah misalkan bukan orang Islam. Nggak bisa, nggak diterima kesaksiannya. Ya. Nah, akhirnya kata Nabi SAW, fa'azin fin nasi ya Bilal ayyasumu qodan. Umumkan kepada manusia wahai Bilal, besok puasa. Dengan kesaksian satu orang yang Nabi bahkan sebelumnya nggak kenal. Satu orang sudah cukup. Nggak perlu berbagai kalangan diundang, rapat segala macam. Apalagi lagi begini nih. Nggak boleh kumpul-kumpul ya kan. Cukup satu orang laporan ke hakim. Nanti kan ini Pak, ditetapkan oleh hakim. Tentu hakim juga artinya ada perhitungan Pak. Ya, fisubuti bil wahid. Ya, jadi cukup dengan kesaksian satu orang ini nanti diteliti oleh hakim bagaimana adil apa enggak. Bagaimana kalau dia enggak adil? Ternyata ini orang tukang bohong. Ternyata ini orangnya tukang maksiat, enggak pernah sholat, enggak bisa dipakai kesaksiannya Pak. Enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, kelakuannya buruk, tukang mabok, tukang korupsi, enggak bisa. Tukang korupsi, tukang nipu, laporan ke hakim, saya ngelihat bulan, kesaksiannya tidak bisa diterima. Bahkan kata Imam Subki, Imam Ad-Darimi, dan Imam Al-Qalyubi, kesaksian seseorang harus sesuai dengan hisab. Ya. Makanya kata Imam Subki, Imam Ad-Darimi, dan Imam Al-Qalyubi, ketika seseorang lapor ke hakim, saya melihat bulan, namun ternyata menurut hisab itu nggak mungkin terlihat. Ya, adamul imkan, dihitung-hitung oleh ilmu astronomi, oleh ilmu hisab, ya, nggak mungkin kelihatan, derajatnya terlalu kecil. Ada yang laporan ke hakim, saya ngelihat bulan, ditolak itu mah harus. Sebab nggak mungkin. Ya, sebab namanya ilmu hisab itu sesuatu yang pasti kata Imam Subki Pak. Ya. Makanya nggak bisa hisab itu ditinggalkan Pak. Ini metode untuk menetapkan ru'yah saja harus sebelumnya pakai apa Pak? Hisab dulu. Indonesia sama seperti itu. Hisab dulu diukur pakai ilmu astronomi ya kan. Kalau para kiai-kiai biasa menggunakan sulamun nayyiren ya. Itu dihitung dulu sehingga ketika melakukan ru'yah itu pasti tepat ya. Makanya ketika tidak mungkin terlihat, ya sekedar formalitas doang ru'yah juga, ya nggak bakal kelihatan ini, nggak bakal kelihatan. Nah ini sekarang ini Pak, menurut hisab itu insya Allah malam Jumat itu derajatnya tinggi, 5 derajat 8 dakikoh 20 sawani, 5 derajat itu sangat tinggi. Jangankan 5 derajat, 2 derajat lebih saja itu sudah kelihatan bulan. Apalagi sampai 5 derajat. Makanya insya Allah kayaknya bareng. Ya, amin. Alhamdulillahirabbil. Kayaknya bareng. Soalnya derajatnya gede, 5 derajat. Ya, 5 derajat. Jadi 5 derajat itu sangat mungkin. Nah kalau cuma 1 derajat, 1,5, bahkan 2 pas gitu kan, itu nggak mungkin. Nggak mungkin kelihatan bulan. Ya. Makanya kalau ada orang nih menurut hisab 1 derajat, tiba-tiba laporan saya ngeliat bulan, tolak permintaannya kata Imam Subki.
Ya, walaupun kata Imam Romli tetap diterima. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini ngaji agak dalam nih, ya. Kurang-kurang paham bisa basah kuyup aja pokoknya, ya. Atau basah kuyup. Ya. Itulah, ya. Dari tadi saya ngomong paham nggak ini ngomong-ngomong ini? Ya, paham ya? Saya menggunakan bahasa yang sederhana, ya. Jadi artinya nggak bisa ditinggalkan metode hisab dengan ru'yah. Itu hisab dengan ru'yah dua hal yang saling berkesinambungan. Atau salah menetapkan ru'yah tanpa hisab? Bagaimana bisa? Ya, bagaimana nggak bisa? Nggak bisa, ya. Itulah makanya penting hisab. Kita harus Pak mendukung ulama-ulama para santri yang belajar hisab. Sebab nanti untuk memastikan. Itulah, ya. Itu metode yang keberapa? Yang ketiga. Jadi kalau sudah ditetapkan oleh hakim, ya sudah, semuanya harus puasa. Semuanya harus puasa. Metode yang ketiga. Ya, makanya kata guru saya almarhum Abah Masrur, saya pernah waktu itu ngaji Palak, kata beliau, kalau pemerintah sudah mengisbat, ya, maka kita semua wajib ikut. Itulah, ya. Semua wajib ikut. Kalau sudah isbat, terjadi isbat dari pemerintah. Makanya sekarang ini saya dapat kabar katanya sidang isbat dilaksanakan secara online. Ya, secara online, ya. Wallahu alam tuh kayak gimana, ya. Sistemnya yang jelas katanya secara online, jadi nggak kumpul. Ya. Nanti Bapak juga dapat kabarnya melalui online. Nanti puasa juga puasa online. Ya, nggak ada masalah. Yang penting jelas, nggak ada masalah. Kan bahaya lagi ini kumpul-kumpul pakai sistem online. Ya, itu yang ketiga. Wah, itu sifatnya umum betul. Ini yang metode yang ketiga sifatnya umum, artinya semuanya. Beda metode yang kedua, melihat hilal, artinya cuman yang ngelihat doang. Sekarang gini, dia ngelihat hilal, kagak laporan ke siapa-siapa, dia wajib pribadi. Nah sekarang dia laporan ke hakim, oleh hakim diterima, bukan dia doang yang wajib, berarti semuanya wajib. Jadi di situ letak perbedaannya Pak. Kalau ada orang melihat hilal, dia nggak lapor, dia pribadi wajib puasa. Tapi kalau dia lapor ke hakim, oleh hakim diterima, akhirnya diisbat, ditetapkan, maka semuanya yang ada satu daerah itu, satu negara itu wajib puasa. Disitulah metodenya, itu perbedaannya, ya. Jadi jangan salah paham nih. Kok ru'yatul hilal buat pribadi? Ru'yatul hilal yang tidak dilaporkan ke hakim. Ini perlu digarisbawahi nih. Ru'yatul hilal yang tidak dilaporkan ke hakim, artinya dia doang, dia kagak ngomong-ngomong, diam-diam baik. Nah, itulah, ya. Atau misalkan lapor gak diterima, dia pribadi tetap wajib puasa. Warabi'uha yang keempat, bil ikhbari adli riwayatin mausukin bihi sawaun waqa'a fil qalbi sidqu amla au ghairi mausukin bihi waqa'a fil qalbi sidquhu. Wah, ini nih, ya. Yang keempat, dengan kabar berita dari seorang yang adil riwayat. Siapa adil riwayat? Adil riwayat itu bisa jadi nggak harus laki-laki, adil riwayat Pak, perempuan juga boleh. Kemudian anak kecil, budak, ya, budak juga boleh, itu namanya adil riwayat. Bahkan dalam kitab yang lain dikatakan ausogiron, walaupun anak kecil, asal dia nanti ada perbedaannya Pak nih. Jadi kita itu dapat kabar. Nih contoh, Pak Udin ngelihat bulan. Ngelihat apa Pak? Bulan, ngelihat hilal. Kemudian dia cerita ke bapak, gue lihat bulan. Nah, ini kita yang dengar, yang dapat kabar nih, wajib puasa apa enggak? Ini yang akan kita bahas. Poin keempat nih, kita dapat cerita dari seseorang kalau dia lihat bulan. Ini kita wajib puasa apa enggak? Ada dua yang cerita. Ada mausukin bihi, ada ghair mausukin bihi. Ada yang dapat dipercaya, ada yang tidak dapat dipercaya. Sekarang yang akan kita bahas,
orangnya dapat dipercaya. Jadi yang cerita ke kita bahwa dia ngelihat bulan, percaya. Orangnya dapat dipercaya. Dari segi apa? Jarang bohong. Sekali doang paling lah ya. Artinya jarang bohong, Pak. Bener terus kalau ngomong tuh lah. Artinya bisa dipercaya. Pokoknya bisa dipercaya. Sawaun waqa'a fil qalbi sidqu amla. Baik di dalam hati kita tertancap tentang kejujurannya, kebenaran ucapannya itu atau enggak. Sekarang gini, di hati kita itu percaya nggak percaya, tapi dia orangnya jujur, orangnya bisa dipercaya, maka itu hukumnya wajib kita puasa. Wajib puasa, Pak. Ya. Kata misalkan ya, Pak, semalam saya lihat bulan. Ini orang ngomongnya kayak serius nih, ya kan? Lu kayak nggak kenal sama gue, kapan sih gue bohong? Nah, itu kan. Orangnya nggak pernah bohong, Pak. Nah itu, silahkan pakai. Nah yang kedua, au ghairi mausukin bihi. Yang kedua, yang ceritanya itu kagak dapat dipercaya, tukang bohong, tukang nipu, ya pokoknya mah kelakuan kagak bener dah, ya. Aduh ini orang, ya kan. Wih gue lihat bulan, ya kan. Lu mah jangan-jangan lu lihat lampu jalan kali, ya kan. Mabok lu ya, teler ya. Jadi tukang mabok, kelakuannya nggak bener, artinya nggak bisa dipercaya lah pokoknya. Ini gimana nih? Kembali ke hati kita. Nih hati kita percaya nggak sama ucapan dia? Kan gini Pak nih, kadang-kadang orang walaupun nggak bisa dipercaya, ada benernya, bener nggak Pak? Nih orang tukang bohong, tiba-tiba cerita ke kita kalau dia lihat bulan. Dari gelagat ceritanya kayak bener. Dan di hati kita mengatakan kayaknya lagi bener nih bocah, lagi lempeng pikirannya nih. Ya, ini omongannya lagi bener nih. In waqa'a fil qalbi sidquhu, di dalam hati tertancap kejujuran nih orang. Walaupun dia sebetulnya bukan orang yang dapat dipercaya, tapi untuk menceritakan masalah dia ngelihat bulan, ini yang sekarang ini kayaknya dia bisa dipercaya. Di hatinya tertancap kebenaran itu. Wajib puasa. Masya Allah, wajib puasa Pak. Berbeda kalau di hatinya, di hati Bapak nih. Di hatinya itu kagak percaya. Itu nggak usah puasa Pak. Ya. Dan itu nggak boleh dibohongin. Nah sekarang apa nih? Ya sering sekali Indonesia. Ada Ustadz Anu, ada Habib Anu, dia cerita di TV, bahkan disiarkan secara massal, ya. Dia cerita bahwa saya lihat bulan. Nah, dari gelagatnya dia seorang ustadz, seorang Habib, ya kan. Pernah waktu itu kan tahun berapa tuh Habib Rizik ngelihat ya. Beliau langsung di TV ngomong, saya ngelihat bulan. Tiba-tiba ucapan beliau kita percaya, wajib kita puasa, Pak. Wajib kita puasa. Jangan di ini-iniin. Saya mah kamu percaya nggak? Percaya sih cuman nggak ngikut. Nah, itu nggak boleh begitu Pak. Tetap nggak boleh. Tetap dia wajib puasa ya. Misalkan siapa aja yang bilang. Tapi kalau kayaknya yang bilang tukang bohong itu malah nggak percaya saya. Ya kalau nggak percaya udah nggak usah. Seperti itulah. Nah ini yang kelima. Sedikit lagi, wa khamisuha, dan yang kelima, bizonni dukhuli Ramadan bil ittihadi fi man ishtabaha alaihi dzalika, dengan jalan ijtihad. Jadi mengira-ngira masuknya Ramadan dengan jalan ijtihad bagi orang yang samar. Contoh kayak orang di penjara, kayak orang ditahan, ya kan, ditawan. Orang di penjara apa nih? Kagak dikasih tahu oleh sipirnya, oleh penjaganya. Jadi dia melakukan ijtihad sendiri. Itu boleh Pak puasa, begitu boleh. Dia ijtihad, kayaknya udah Ramadan nih, udah Ramadan. Puasa dia 30 hari. Kalau memang kebetulan pas, udah jadi sah puasanya. Kalau memang ternyata udah kelewat, jadi pas dia puasa udah bulan Dzulhijjah. Ya. Pantesan bau daging banget ya kan. Banyak orang yang motong kambing. Ternyata dia bulan Ramadan itu puasanya sudah bulan Dzulhijjah. Berarti Ramadan sudah kelewat. Jatuhnya
kodo. Mending juga nih, bagus. Nah sekarang gini, dia kayaknya udah Ramadan, ternyata baru bulan Rajab. Baru bulan Rajab, belum bulan Ramadan. Jatuhnya gimana? Jatuhnya jadi puasa sunnah. Jadi ketika nanya Mas Sipir, kan saya udah 1 bulan nih puasa. Kemarin Ramadan kan? Ramadan apaan? Saya habis ngehadirin Rajaban. Jadi masih bulan Rajab. Iya, aduh, ya kan. Udah tuh. Ntar pas Ramadan wajib apa, Pak? Puasa lagi. Suwe enggak? Ya enggak. Tetap dapat pahala sebab puasanya jadi puasa sunnah. Ini yang jadi pertanyaan. Bagaimana hukumnya ketika kita menetapkan puasa pakai hisab? Jadi ada satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Pak. Jadi kata Nabi, fa in gumma alaikum faqdurulah. Jika awan tak kelihatan, ketutup, ya, mendung, faqdurulah, maka kira-kirakanlah oleh kalian, kata Nabi. Ini hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Kira-kirakanlah oleh kalian. Ini makna faqdurulah, kira-kirakan oleh kalian, ulama kebagi 3 pendapat. Ya. Ini kita lagi bahas gimana hukumnya menetapkan awal Ramadan hanya dengan hisab. Yang pertama, ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, mayoritas ulama artinya kebanyakan ulama, Imam Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'iyah, ya, mengatakan makna faqdurulah artinya apa? Qaddaru artinya supaya diperkirakan tamamal adad salasina yauman, ya. Jadi sempurnakan 30 hari. Kama fi riwayatil ukhra. Dalam kitab Tanwirul Hawalik. Jadi kata jumhur ulama, makna faqdurullah itu artinya kira-kirakanlah menjadi 30 hari. Itu maksudnya begitu, Pak. Ini pendapat yang pertama, mayoritas ulama ini mah udah, ya. Dan ini yang paling sering dipakai di Indonesia, ya. Ini pendapat yang kedua nih. Ya. Ini pendapat daripada Imam Ahmad bin Hambal. Ada dalam kitab Majmu' Syarah Mu'adzab karangan Imam Nawawi. Juz 2 halaman 270. Juz 2, ya. Juz 6 halaman 270, ya. Jadi kata Imam Ahmad bin Hambal, makna faqdurullah itu artinya apa? Kira-kirakanlah menjadi 29 hari. Jadi kata mazhab Imam Hambali, kalau terjadi mendung, Pak nih, mazhab Hambali, Pak nih, kalau terjadi mendung, kata Imam Ahmad bin Hambal, faqdurullah, kira-kirakan kalau itu udah masuk, gitu. Ya. Itu Imam Ahmad itu dalilnya seperti itu, Pak. Apa dalilnya? Ada di dalam kitab Al-Uddah Syarah Al-Umdah lil Imam Abdurrahman bin Ibrahim Ibnu Umar, Pak, pernah beliau ketika itu mendung. Ketika mendung, beliau langsung memotongnya menjadi 29. Beliau besoknya puasa. Padahal malamnya mendung. Makanya Ibnu Umar itu pernah, Pak, di zaman Ibnu Umar terjadi mendung dan beliau besoknya puasa. Padahal semalam bulan kagak kelihatan. Ini dalil Imam Ahmad. Artinya maksud faqdurullah kira-kirakan menjadi 29 hari. Ini pendapat tidak ngetren, artinya pendapat yang tidak masyhur di Indonesia, ya, jarang dipakai. Ini mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ini kita cukup tahu aja nih, ya. Nah yang ketiga ini adalah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, Abul Abbas bin Suraid dan sekelompok ulama yang lain seperti Mutarrib bin Abdullah, kemudian juga Ibnu Qutaibah, ya, dan masih banyak ulama-ulama yang lain yang mengatakan makna faqdurullah ay qadaruhu bihisabil manazili. Artinya perkirakanlah, ya. Jadi mereka memperkirakan bihisabil manazili. Makna faqdurul artinya perkirakanlah bihisabil manazili dengan hisab-hisab. Inilah makanya kata Ibnu Surej, ini hadis khusus bagi mereka yang bisa hisab.
Ya, makanya kata Ibnul Arabi, fakdurulah, perkirakanlah, ini bukan untuk umum, khusus bagi mereka yang bisa ilmu hisab. Makanya nih, kalau misalkan besok nih malam, misalkan nih besok malam Jumat mendung se-Indonesia, kelihatan sama sekali, ya. Namun dihitung-hitung, diperkirakan sudah muncul karena 5 derajat itu gede. Boleh nggak kita hari Jumatnya puasa berpatokan pakai hisab? Kata Ibnu Surej, boleh. Dalilnya ini hadis Rasulullah SAW. Boleh. Perkirakan kata Nabi. Jadi diperkirakan kayaknya menurut hitung-hitungan hisab udah masuk besok puasa. Boleh menggunakan ilmu hisab. Ya. Nah sekarang bagi kita yang nggak bisa ngitung bagaimana, kata Syekh Nawawi, yajibu alaihi ayya'mala bihisabi wa kadzalika man shaddaqahu. Wajib bagi orang yang bisa ilmu hisab mengamalkan hitungannya. Berikut wajib bagi orang yang percaya kepada hasil hisab seseorang. Makanya ada seorang kiai, dia bilang puasa hari Jum'ah berdasarkan hisab. Kita percaya dengan hitungan kiai tersebut, wajib kita puasa. Dan gak ada masalah, gak usah diributin. Makanya puasa mau pakai hisab, mau pakai ru'yah, itu gak ada masalah. Dan insya Allah untuk besok kayaknya ru'yah dan hisab itu kayaknya sama. Kebetulan di Indonesia cerah terus sekarang ya. Itulah mudah-mudahan Pak ya puasanya bareng ya. Mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan sebagai tanda berakhirnya virus corona ya, berakhirnya segala wabah-wabah yang mematikan yang ada di Indonesia, sehingga kita masuk kepada bulan Ramadan dengan penuh berkah, dengan penuh keamanan, kenyamanan, kesehatan, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi